Karena bahwa bahaya jahil pada ilmu itu amat besar, maka tiada memadai ia padanya dengan daripada khas, dan tiada memadai ia dengan malzum daripada lazim. Ini pembahasan ini masih membahas tentang yang kemarin. Kemarin itu kan kita sudah bahas terkait kehendak Allah. Terkadang Allah menyuruh tapi Allah tidak berkehendak. Terkadang Allah berkehendak tapi Allah tidak menyuruh. Itu ya pembahasan kemarin ya. Kita ulang baca dulu. Jadi ada yang Allah tidak suruh tapi Allah berkehendak. Ada yang Allah suruh tapi Allah tidak berkehendak, seperti iman orang terdahulu. Jadi Allah itu menyuruh tapi tidak berkehendak. Ya, mana contohnya? Abu Jahal, Abu Talib, itu Allah suruh beriman, tapi apalah dikata Allah tak berkehendak. Gitu ya. Ada yang model Allah menyuruhnya, Allah suruh, tapi Allah tidak berkehendak. Ya, yang tadi gimana? Yang tadi Allah suruh, mohon maaf. Ada yang tidak Allah suruh dan tidak juga Allah berkehendak, seperti kafir. Tidak Allah suruh, tidak juga Allah berkehendak. Itu orang-orang kafir. Ada yang Allah suruh tapi tidak Allah berkehendak, yaitu imannya Abu Jahal, Abu Talib. Allah suruh tapi tidak Allah berkehendak. Ada lagi? Ada. Terkadang ada yang Allah berkehendak tapi Allah tidak menyuruh. Apa itu? Allah enggak berkehendak, Allah berkehendak tapi Allah tidak menyuruh, yaitu perbuatan haram. Allah enggak menyuruh kita untuk berbuat haram, tapi ya kalau kita mau berharam, Allah berkehendak. Sudah, itulah penjelasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut sekarang terkait tentang dua hal yang perlu diketahui. Dalam tauhid itu ada istilah zahul. Nanti kita tulis, Bapak tulis. Ada istilah ghaflah. Itu apa itu? Ghaflah, zahul itu apa? Jadi ada sedikit masalah di sini. Ada yang bertanya, jadi yang tadi itu yang Allah suruh, lalu Allah tidak berkehendak. Kadang Allah berkehendak tapi Allah tidak suruh. Kadang Allah tidak berkehendak, Allah tidak suruh. Itu semua itu apakah terkait dengan istilah zahul atau ghaflah? Menyobatha gitu nyong. Lale, zahul, ghaflah itu sama, lale. Jadi masalahnya belum dapat di sini. Masalahnya akan didapati ketika orang bertanya, kenapa Allah harus begitu? Kenapa? Orang kan tanya, kenapa enggak Allah buat aja yang kafir, ya udah kafir aja. Yang beriman aja gitu. Kenapa harus berkehendak, enggak disuruh? Kenapa harus disuruh, enggak berkehendak? Ini masalah ini. Ini harus kita jawab. Harus kita jawab ya. Ya bagaimana nanti ditulis dalam kitab itu. Kita baca jawabannya ya. Jawabannya adalah itu yang seperti itu, bahwasanya disebut akan dia oleh musannif serta keadaannya segala perkara itu terkaya daripadanya. Jadi Allah itu terbebas dari yang disebut zahul, ghaflah, itu tidak ada itu. Karena bahwa maksud pada alam ini mensabitkan aqaid atas wajah ini tafsil. Karena bahwa bahaya jahil pada ilmu itu amat besar, maka tiada memadai ia daripada daripada khas, dan tiada memadai dengan malzum dan daripada lazim. Jadi intinya kan, ini sulit kalau kita gambarkan secara rinci. Intinya begini dia.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya bebas. Mau buat apa Allah terserah. Itu sama seperti malaikat minta, ya Allah biarkanlah kami bertasbih kepadamu saja. Ya, tidak usah lagi ya Allah kau buat Adam makhluk manusia itu, tidak usah lagi lah. Nanti akan buat kacau balau, begitu ya. Kata Allah, bahasa kita. Apa yang kamu tahu? Saya ini Tuhan. Perkara segala sesuatunya saya lebih tahu. Nah, gitulah bahasa kita ya. Jadi saya lebih tahu. Jangan protes. Bahasa Quran kan nggak gitu. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Kalau bahasa kita, saya lebih tahu daripada kalian. Jangan protes. Gitu. Jadi terkait tentang Allah berkehendak tidak menyuruh, Allah menyuruh tidak berkehendak, Allah tidak menyuruh tidak berkehendak, itu bebas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut campur, jangan menisbahkan sesuatu ke sana. Kadang-kadang orang bilang, oh berarti kalau Allah itu lalai. Enggak, nah ada. Allah sengaja buat seperti itu. Begitulah pemahaman enaknya. Ini tapi kok rinci agak payah becun, panjang tu kan? Ya, apalagi nak istilah ku no? Istilah khas, am, malzum, lazim. Apa perlu dibahas itu? Khas, am itu. Malzum, lazim. Nanti dengar no? Lazim, malzum itu pernah dengar enggak? Coba ya, saya tulis depan tulis ya. Tolong kita baca dulu sedikit biar sekaligus naik, sekaligus berdiri. Dan ketahui olehmu bahwasanya bersalahan ulama pada mentafsirkan makna zahul dan ghaflah itu. Maka kata qila, bermula makna zahul dan ghaflah itu bersamaan keduanya. Begini, ghaflah itu kan bahasa Arab, zahul bahasa Arab. Menyatabuh makna ngumat Aceh, sama tu nanti. Tapi di lalai. Benar. Lalainya dua sama. Benar disebut oleh sebagai ulama. Tapi ada ulama bilang enggak begitu. Kalau ghaflah itu terlebih umum. Lalainya itu umum. Kadang lalai di sini, lalai di sana, lalai sebelah situ, lalai di sini. Umum lalainya. Sedangkan makna daripada zahul itu lalai secara khusus. Misalnya ada seseorang dalam ibadah, solat dia enggak lalai. Ibadah enggak lalai, semua enggak lalai. Makan aja dia lalai. Memang kalau dah makan lalai kan merembes ke ibadah juga. Nah, itu khusus. Tapi naurun ku mandung lalai, aku semayang lalai, mandung lalai. Itu namanya ghaflah. Ya, gitu ya. Nah. Kemudian itu diberi contoh, itu dikasih contoh. Karena bahwa zahul itu yaitu ketiadaan mengetahui dengan suatu serta taqaddum mengetahui dengan dia, dan ghaflah itu tiada mengetahui dengan suatu mutlakan, yakni sama ada dahulu itu mengetahui atau tiada qaul yang akhir ini barang yang zahir dan seterusnya. Kita nak baca itu khilafiyah ulama terkait makna ghaflah dan zahul. Ya sudah, kita tulis di papan tulis. Dua pembahasan kita, pertama tadi khas dan am, malzum dan lazim, kemudian ghaflah dan zahul. Nah, ini kan. Lazim yaitu malzum. Nah, kita kasih arti khas itu berarti terkhusus. Nah, gitu ya. Sedangkan am ini berarti umum. Lazim itu lazim berarti gimana kita sebut biar enak? Ya, lazimnya ada makna. Lazimnya ya bisalah kita sebut pasti ya. Pasti. Yang dipastikan. Lazim ini banyak nih. Lazim ini banyak sekali makna. Lazim dalam ilmu fikih beda dengan lazim dalam ilmu tauhid. Lazim ilmu tauhid dengan lazim fikih dengan ilmu mantik itu beda lagi. Lazim itu melekat, pasti. Sudah.
eh, ini makna ini kalau dibawa ke kitab-kitab kuning ini nggak akan nyambung. Tapi saya buat pasti begini itu untuk memahami apa sih maksud daripada lazim malzum itu. Nah, gitu ya, gitu ya. Jamaah online mungkin awak dayahnya baik protes ini makna global. Sudah. Jadi kan begini. Manusia itu saya nggak sebut manusia, makhluk Allah itu semua ya, semua selain Allah dia itu punya sifat ini. Nah, ini dia. Nah, dia punya sifat ini. Dan wajib punya sifat ini. Kalau enggak mungkin. Enggak mungkin. Contoh, lazim dan malzum dulu. Lazimnya itu berarti nih lazim, contoh lazim. Lazim contohnya misalnya kenyang. Ah, gitu ya. Cuman untuk menghadirkan kenyang ini kan nggak mungkin kalau tidak ada sesuatu. Maka harus dihadirkan malzumnya. Apa itu? Ya terserah mau makan kah, belum. Konsumsi buah, minum air banyak-banyak. Itu lazim malzum. Yang ini tidak bisa dipisahkan dengan makhluk. Makhluk itu banyak, manusia, matahari, hewan, bulan, alam semesta, bintang, tumbuh-tumbuhan. Contoh lain, kita ingin tanam pisang. Nih, tanam pisang. Gimana pisang ini bisa tumbuh? Apa sifat yang kita inginkan dari pisang? Tumbuh, biar dia ada buah. Tumbuh ini kan lazim namanya. Cuman untuk menghadirkan tumbuh itu kan nggak bisa kalau nggak ada pupuknya, airnya, belum tanah yang subur. Nah, maka harus ada istilah malzum. Ya, menanku. Karena kau faham kan? Kau faham kan? Ya. Demikian juga contoh lazim yang seterusnya, lagi contoh sakit. Nah, ini dia. Sakit ini kan lazimnya. Cuman kenapa bisa sakit? Oh, mungkin karena nggak makan. Oh, mungkin karena kena angin. Oh, mungkin macam-macam. Nah, maka ini lazim malzum. Sudah selesai. Khas dan am. Khas itu manusia punya tipe terkhusus. Apa saja? Misalnya, apa bedanya batu dengan manusia? Yang khusus, yang dominannya, yang bedanya. Persamaannya dua-duanya makhluk, yang persamaan. Terkhususnya apa? Kalau batu itu kan dominannya keras. Kalau manusia apa dominannya? Berbicara. Berbicara ini adalah sifat pasti pada manusia, yang lain tidak ada. Sudah ya? Jadi Allah menciptakan makhluk itu ada khususnya, sifat khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sudah, ini khas. Kemudian amnya itu ya sama-sama makhluk. Ini makhluk, ini juga makhluk. Apa contohnya? Secara umumnya makhluk ini apa? Diciptakan dan punya masa akhir. Kan kak nafung dulu. Nafung kan? Gimana kau tadi? Nafung kan? Jadi lu kena pegah backgroundnya. Okey, contoh. Apa yang membuat khususnya Masjid Babu Salam ini dengan Masjid Raya? Sehingga menjadi VIP masjid ini menjadi khusus. Nah, ada lain kecuali ada kapal di belakang. Itu yang membuat khususnya masjid ini. Diurung hana mufom nukupat Masjid Babu Salam. Yang nak kapai? Oh, kau lah kakak. Nah, kemudian aku. Jadi Allah buat seperti itu makhluk itu. Oke. Apa khususnya Masjid Raya apa? Itu masjid bersejarah. Usianya sudah tua, gitu kan? Khususnya. Oke.
Kalau amnya berarti Masjid Darussalam dengan Masjid Baitur Rahman itu sama-sama masjid, tempat sholat, bukan tempat main bola. Nah, gitu. Nah, gafung kan? Ya, sudah. Kita sudah bahas ini semua. Tinggal kita selesaikan masalah yang ada di kitab tadi. Apa masalah yang timbul? Ya, ini hati-hati. Kalau salah-salah belajar tauhid habis kan. Sudah ya? Nah, teorinya sudah paham. Sekarang baru kita bahas masalah. Ketika ada seseorang berpikir tentang makna ini, keempat ini, bagaimanakah mengartikan Allah atau empat ini? Itu kadang-kadang orang menisbahkan khas dan am, lazim dan malzum kepada Allah. Kok bisa tuh? Sehingga nanti timbul masalah di sini. Apa masalah contohnya? Ada orang bilang, kenapa sih Allah buat surga neraka? Maunya kan surga aja terus. Ini kan sama juga Allah buat satu kejahatan. Ada orang masuk neraka, kenapa enggak surga aja? Katanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kenapa buat neraka? Nah, itu masalah itu. Ini masalah itu. Timbul masalah satu. Kayak gitu kan? Kenapa masalah ini bisa timbul? Karena dia mencocokkan ini kepada Allah gitu. Seharusnya ini tadi itu khusus dimiliki makhluk. Ya, sudah. Nah, timbul masalah. Ini kan perlu dijawab nih. Dan memang perkara ini sering ditanya oleh ateis ataupun oleh mereka yang punya pikiran liberal. Ini sering begini nih. Sudah. Timbul lagi masalah. Apa masalah yang kedua? Masalahnya ada orang bilang semua agama sama. Apanya yang sama? Sama-sama Tuhan mereka itu punya kasih sayang, Tuhan kita punya kasih sayang. Mereka diajarkan untuk saling bersosial, kita diajarkan untuk saling bersosial. Jadi menyamakan semua itu, bahwa agama itu sama. Itu dari liberal juga. Nih. Jadi baik dikira oleh drone kasus yang lagi yang upah yang sebut hanya di Indonesia. Oh, cukup tak le, maka ji le that kadang-kadang orang gedayong yang katib dari ilahi tru tabukah laju mu lepluh tun ka Islam duduk aja ke pendeta. Karena perkara ini masalah ini. Jadi sudahlah, kita sebut aja dua contoh ini saja yang timbul masalah karena mencocokkan ini tadi. Sudah. Terus bagaimana jawabannya tuh kalau udah menemukan masalah ini? Yang nunggu letak masalah yang hanya mungkin lo sebut ini. Ada nanti masalah keempat, masalah ketiga, masalah kelima. Timbul yang paling banyak orang tanya, orang Kristen tanya, yang paling banyak itu orang Islam itu apa sih yang dia hadapkan? Dia hadap tembok atau hadap Allah? Tembok, hanya maksudnya itu kan tembok ya. Iya. Islam itu dia hadap siapa sih? Dia hadap tembok atau hadap Allah? Nyo lagi yang pertanyaan baik bengeh nangku musuh orang Kristen tanya. Baik model tak itu tapo itu gengsi dia tapo bengeh tak cok meja taruh betul di. Jangan. Kita harus bijak sikit. Jadi permasalahan yang banyak terjadi di kalangan orang sana itu ya, maksudnya agama lain. Kenapa Islam harus menghadap bintih, harus menghadap dinding? Padahal Allah itu kan, mereka katakan Allah itu di mana kita menghadap ada Allah. Ini masalah juga. Nah, maka oleh karena itu menyelesaikan semua masalah ini sudah mudah saja. Kunci pikiran mereka untuk jangan dibawa ke sini. Nggak bisa nih. Kunci pikiran mereka jangan bawa ke situ. Kalau tetap dibawa ke sana, tidak akan jumpa. Allah Maha Suci dari itu. Gimana kan? Karena mungkin lagi ada pegah laju
bunuh adanya dapat juhbu, lazim kenyang. Malzumnya ya harus makan, nggak mungkin gitu. Nah, jadi tutup pikiran ini semua, sehingga kalau kita kunci pikiran mereka yang punya masalah ini, mereka nggak bisa lagi untuk mengartikan Allah dengan logika, nah bisa. Gitu ya. Ini dia masalah ini. Makanya kan baru-baru ini saya bertemu dengan orang lewat online. Dia dah pakai debat, hangtim. Pokoknya kakak menang aja, debat kusir. Saya kan bertemu dengan orang komunis. Saya bertemu dengan orang komunis. Dia itu memprivatkan diri untuk tidak menanyai sesuatu terhadap agamanya, padahal agamanya agama Islam. Ini masalah ini. Dia menjadikan agama itu sebagai privasi. Padahal kan sahabat tanya sama Nabi langsung, agama Islam ini bagaimana sih Rasulullah? Kata Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Dari mana asalnya? Lillahi wa malaikatihi wa li a'immatil muslimin. Kan kita tadi nasihat agama untuk seluruh manusia. Nah, ini kalau diartikan dengan Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, salinlah kamu tolong menolong pada ketakwaan dan pada kebaikan. Oke ya, kita bahas sedikit-sedikit. Privasi oleh seorang komunis, agama dianggap privasi, itu tentu cara berpikir ini adalah hasil dari proses yang dimunculkan dari ini. Sehingga ketika dia sudah berproses dengan ini, muncul hasilnya ini, dan ini bahaya. Orang agama Islam, mau tanya kan pakainya, anu betanya agama lu, tanya kan sama Islam sih. Ini bahaya nih. Ini cara komunis beriman. Wah, kalau saya bahas komunis panjang lagi nanti itu. Gimana? Kita bahas mana? Dari mana asal komunis? Gimana kuasih? Jadi kan, komunis itu kan berasal dari dua orang. Pertama namanya Karl Marx, kan gitu ya? Karl Marx. Ya. Kemudian satu lagi Frederick Engels. Frederick Engels. Singkat aja ya. Jadi ini adalah tokoh utama yang menciptakan ajaran komunis. Karl Marx sendiri itu pengikut setia Charles Darwin. Dari mana kita tahu Karl Marx ini adalah pengikut setia Darwin? Dia pernah menciptakan satu buku namanya Das Kapital. Buku dia ini. Das Kapital ini pada halaman depannya dia tulis terima kasih kepada Charles Darwin. Ini beda ini. Dia dari Jerman, ini dari Inggris. Dia nggak tahu di bahasa dia ini, nggak tahu. Charles Darwin nggak tahu apa yang tulis sama dia. Bahasa Jerman, paling umpama Inggris. Kalau kita naikkan ke atas, Charles Darwin ini pada hakikatnya dia mengembalikan ajaran Plato. Siapa lagi? Socrates. Socrates ini orang tak bertuhan. Dia tidak punya Tuhan dia itu. Socrates dan Plato ini tidak punya Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Charles Darwin? Kita hidup harus bersaing. Yang miskin wajib dimiskinkan, yang kaya teruslah kaya. Yang lemah harus dibunuh, yang kuat harus maju. Jadi dasar inilah yang nanti diadopsi oleh Karl Marx dan Frederick Engels pada tahun 1890. Nah, dari sini nanti muncul komunis. Dan ternyata terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua itu sebahagiannya ideologi para pemimpin perang itu dari komunis. Siapa di antaranya? Rusia. Siapa dari Rusia? Lenin, Stalin, itu tokoh-tokohnya itu. Stalin itu pengikut
Darwin, komunis. Itu tokoh-tokoh Perang Dunia Kedua. Siapa lagi di antara itu? Dari Jerman nanti muncul Adolf Hitler. Jadi sama-sama anak Charles Darwin, tapi beda pikiran. Karena menganut satu ajaran yang kuat, kuatlah semakin kuat, yang lemah harus dibunuh. Apa yang terjadi? Rusia waktu itu, Jerman, ini dia nih, yang paling banyak membawa dosa pada Perang Dunia itu, pertama adalah Austria-Hungaria. Austria-Hungaria itu kan berselisih faham tentang kenapa Raja Ferdinand terbunuh. Itu dibunuh oleh satu kelompok yang disebut dengan Black Hand. Dibunuh Raja Austria-Hungaria. Austria-Hungaria menuduh Serbia yang telah membuat kekacauan. Dari situlah timbul Perang Dunia Pertama, berujung nanti Perang Dunia Kedua. Berapa yang mati saat itu? 55 juta jiwa seluruh dunia. Posisi kita negara Indonesia non-blok, tidak memihak, sehingga nanti Jepang ya cukeh dia. Nggak berani ya. Jepang mencolek kita, Indonesia nggak berani ya. Ini. Tapi hasil dari ajaran komunis ini saya masukkan intinya. Ini semua berasal dari Karl Marx dan Friedrich Engels. Saya punya catatan artikelnya itu, kalau nanti mau saya kirim tuh bukti-buktinya. Nah, siapa saja di Perang Dunia Kedua yang nanti muncul yang membawa peran terbesar? Mao Tse-tung. Mao Tse-tung dari mana? Dari Cina. Dari Cina lah nanti masuk Indonesia. Sehingga terjadilah nanti G30S PKI. Ini dia. Oke, itu secara politik. Kita masuk ke agama. Agama mereka ini mengadopsi sebahagian ajaran Nabi, tidak sepenuhnya. Karena mereka nggak percaya sepenuhnya kepada ajaran Nabi. Apa ajaran Nabi yang mereka adopsi? Sosialisme. Sosialisme. Ini sudah diadopsi ajaran Rasulullah. Apalagi yang mereka anut itu? Patuh kepada pemimpin. Ya, fanatisme. Fanatisme. Ini yang diambil untuk mendukung ajaran mereka tentang sholat, zakat, yang anak puan, yang bab lain. Bahaya ini. Pertanyaannya, ada nggak di Aceh orang seperti ini? Udah ada. Punya bahaya di Aceh, mendung kena punya mana ada kita. Nah, makanya saya jelaskan ini untuk mengantisipasi bahwa beginilah kondisi Aceh. Kekuatan kita hanya satu, dekatkan diri kembali kepada Allah dan Rasulullah dengan datang kepada ulama. Allah kasih kekuatan. Mudah-mudahan kami hanali. Kaji dah. Jadi yang mau artikel saya ada tulis sejarah awal mula komunis, ada saya tulis. Kalau mau saya kirim bukti-buktinya, foto-fotonya, tokoh-tokohnya. Kaji tunggu namanya Hana. Kaji benar, karena Kaisha, demikianlah kajian dari malamnya. InsyaAllah bermanfaat. Mudah-mudahan dapat dipahami. InsyaAllah ya. Wallahu alam bis shawab.